Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rian Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yang kalau misalkan kalian itu menonton video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai unsur ekstrinsik legenda. Nah, untuk pembahasan yang sekarang yaitu mengenai struktur legenda. Struktur legenda. Nah, dimulai dari yang teratas dulu, yaitu adalah judul ya. Nah, untuk yang seterusnya yaitu orientasi. Jadi orientasi merupakan bagian yang berisi mengenai pengenalan awal ya mengenai tokoh, latar atau setting. Jadi latar atau setting itu merupakan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana ya di dalam cerita legenda tersebut. Jadi mengenai pengenalan awal ya, orientasi itu yang berisi mengenai pengenalan awal yang mengenai tokoh, tempat, waktu, dan suasana ya di dalam cerita legenda tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang seterusnya yaitu adalah komplikasi yaitu merupakan bagian yang berisi mengenai awal terjadinya suatu konflik ataupun permasalahan ataupun pertentangan ataupun pertikaian ya di dalam cerita legenda tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang seterusnya yaitu klimaks. Jadi klimaks merupakan bagian yang berisi mengenai puncaknya ya. Jadi klimaks merupakan bagian yang berisi mengenai puncaknya suatu permasalahan ataupun konflik ataupun pertikaian ataupun pertentangan di dalam cerita legenda tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang seterusnya yaitu adalah resolusi. Jadi resolusi merupakan bagian yang berisi mengenai penyelesaian dari suatu permasalahan ataupun konflik ataupun pertentangan ataupun pertikaian ya di dalam cerita legenda tersebut dan menjadi akhir dari cerita legenda tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang seterusnya yaitu koda. Jadi koda itu merupakan ya yang berkaitan mengenai pesan ataupun amanat ya yang disampaikan oleh penulis di dalam cerita legenda tersebut. Nah, seperti itu. Jadi pesan itu ada yang secara tertulis, ada juga yang secara tersirat. Jadi pesan tertulis adalah pesan ataupun amanat yang dituliskan secara langsung oleh penulisnya ya di dalam ceritanya tersebut. Dan ya di dalam ceritanya tersebut di sini adalah cerita legenda tersebut. Nah, seperti itu. Dan dari segi penulisannya itu biasanya itu berada di akhir cerita ya setelah ceritanya itu berakhir. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang tadi kan pesan tertulis ya, pesan tersirat. Jadi kalau pesan tersirat yaitu pesan ataupun amanat yang tidak dituliskan secara langsung oleh penulisnya ya di dalam ceritanya tersebut. Ya di dalam ceritanya tersebut di sini adalah cerita legenda ya seperti itu. Dan namun berasal dari ya isi kandungan dari dalam isi ceritanya tersebut. Jadi isi ceritanya tersebut di sini adalah ceritanya legenda, membahas cerita legenda. Nah, seperti itu. Jadi kita itu kalau ingin mengetahui pesan atau amanat yang secara tersirat ataupun yang disebut juga yang disebut pesan tersirat ya. Kalau kita ingin mengetahui pesan tersirat, berarti kita itu harus membaca terlebih dahulu. Caranya itu kita harus membaca terlebih dahulu dari secara keseluruhan, dari awal ya hingga akhir cerita, baru kita pahami. Setelah kita pahami, baru kita bisa menyimpulkan mengenai pesan ataupun amanat yang disampaikan oleh penulisnya di dalam cerita legenda tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk pesan ataupun amanat ini ya, untuk koda ini, pesan ataupun amanat ini ya, itu tergantung penulisnya ya, mau dicantumkan atau mau dituliskan secara langsung di dalam cerita legendanya tersebut itu. Kalau misalkan dicantumkan secara langsung di dalam ceritanya tersebut, berarti itu termasuk dalam pesan tertulis ya. Kalau misalkan tidak dicantumkan secara langsung di dalam ceritanya legenda tersebut, berarti termasuk dalam pesan tersirat. Nah, seperti itu ya, itu tergantung oleh penulisnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Oke ya, terima kasih telah menonton channel saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share channel saya ini, dan jangan lupa subscribe channel saya ini untuk mendukung atau memotivasi saya dalam membuat konten-konten pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada kesempatan kali ini yaitu pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP. Nah, oke ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.